Ghost Oracle. Ini ciptaan paranormal di Indonesia. Ini ciptaan Citra Prima. Ini Ghost Oracle ini digunakan untuk membaca khususnya adalah makhluk hantu. Jadi makhluk yang nggak kelihatan ataupun kejadian-kejadian yang mungkin janggal, tapi bisa juga aku terapin ke kegiatan sehari-hari atau masalah sehari-hari. Kalau misalkan yang tadi kasus itu, yang orang lagi sakit, dia sedang tersesat di dunia limbo namanya. Dunia limbo itu adalah dunia di mana alam, sebenarnya itu alam di mana perbatasan antara dia hidup dan mati. Selamat datang di podcast Sisi Gaib, di mana kami akan bahas mengenai sisi tak tampak dari dunia ini. Beragam alat telah diciptakan dengan tujuan untuk menjajahi sisi lain dunia. Salah satunya adalah kartu Oracle. Dengan deck yang diilustrasikan secara unik, kartu Oracle semakin populer sebagai alat untuk menjelajahi hal gaib. Nah, dalam episode ini, kami telah mengundang seorang narasumber yang dapat menggunakan kartu Oracle. Selamat siang, Ko Fando. Siang. Gimana kabarnya, Ko? Baik. Oke, jadi Koko ini belakangan ini lagi ngapain sih, Ko? Belakangan ini lagi, karena kan bentar lagi mau kuliah ya, jadi sekarang mau ngisi waktu aja dengan freelance di siang hari dan di malam hari kita mulai praktek gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, jadi kita langsung aja ke topik. Jadi gimana sih Koko ini awalnya mengenal terus tertarik pakai kartu Oracle ini? Oracle itu tertarik mulai dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, kayaknya 3 tahun lalu sebenarnya. Karena sempat lihat beberapa orang di luar sana yang menggunakan kartu Oracle yang lebih entah kenapa Oracle ini lebih membantu mereka dalam berinteraksi terhadap manusia juga. Maksudnya dalam memberitahu manusia kan lebih gampang, karena kalau kalian lihat di sini bisa di zoom. Tulisannya bawahnya, jadi nggak cuma ada gambarnya. Kalau bedanya kartu tarot kan, kartu tarot itu cuma ada gambar simbolis ya, kita harus artikan sendiri gitu ya. Kalau Oracle dia lebih gampang penggunaannya dan lebih gampang dimengerti oleh si klien kita lah istilahnya. Jadi karena kan ada tulisannya, jadi ada judulnya, ada subjudulnya gitu. Subjudulnya ini yang nanti akan kita sebagai pembaca ini yang akan artikan dan kita rangkai sendiri untuk menjawab masalah yang dialami oleh klien, seperti itu. Oh gitu. Terus Koko ini kan tertarik udah kayak dari 3 tahun yang lalu. Kalau mulai pakainya ini kapan? Dari 3 tahun lalu ini aku mulai yang ini sebenarnya. Tapi mulai 1 tahun yang lalu mulai benar-benar seriusin. Tadinya tuh pakainya cuma beberapa kali doang. Maksudnya kalau orang nanya baru aku pakai gitu ya. Tapi mulai 1 tahun belakangan mulai sadar bahwa kayaknya punya bakat di sini dan bisa untuk membaca ini. Mulai diseriusin, latihan terus. Mulai 1 tahun belakangan pakai yang ini. Ini namanya Cosmic Oracle. Starseed Oracle. Starseed Oracle ini adalah Oracle yang memang ada hubungannya dengan alam semesta, lebih ke gimana kita melihat masa depan, bagaimana kita melihat pesan universe, tapi secara lebih general gitu ya. Kalau yang ini, aku baru pakai ini di sekitar awal tahun atau akhir tahun, sorry. Ini sekitar akhir tahun 2023. Ini Ghost Oracle, ini ciptaan paranormal di Indonesia, ini ciptaan Citra Prima. Ini Ghost Oracle ini digunakan untuk membaca khususnya adalah makhluk hantu. Jadi makhluk yang nggak kelihatan ataupun kejadian-kejadian yang mungkin janggal, tapi bisa juga aku terapin ke kegiatan sehari-hari atau masalah sehari-hari. Kalau bisa dilihat ini gambarnya sebenarnya emang horor semua gitu. Jadi ada orbs, ada vortex gitu. Memang yang lebih dekat ke dunia gaib gitu ya. Ada yang gambarnya seperti ini gitu, ataupun yang seperti ini gitu. Memang ini lebih untuk membaca dunia gaib, tapi bisa juga diterapkan ke kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi ini Ghost Oracle buat hal paranormal. Betul. Kalau yang ini Starseed? Kalau ini aku pakainya biasa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih ringan. Kayak misalkan ya kita nggak pungkiri bahwa pembaca kartu Oracle ini sering ditanya mengenai jodoh satu, lalu mengenai keuangan, lalu mengenai keluarga. Nah, hal-hal yang mungkin lebih ringan seperti itu aku tanyain ke kartu ini. Karena ini akan memberikan jawaban ataupun gambaran masa depan. Jadi misalkan tanya bagaimana sih tahun kedepannya percintaan saya atau seperti apa, ini bisa lebih dibaca seperti menggunakan kartu ini. Tapi untuk mengetahui masalah, misalkan aku punya masalah dengan
pasanganku, tapi gimana sih cara menyelesaikannya tersebut gitu kan. Kadang-kadang kan ada orang yang bingung menyelesaikannya gimana. Aku biasa menggunakan kartu yang ini karena kartu yang ini kebetulan kalau bisa dilihat nanti mungkin ada insert, ini tulisannya bahasa Indonesia dan ini lebih ke memang kata-kata yang general yang bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari, dan kata-katanya itu lebih ke saran dan juga lebih ke penyebab. Jadi kita kalau mau tanya penyebabnya apa, ini bisa menjawab. Kalau kita mau tahu yang akan terjadi apa, ini juga bisa menjawab. Makanya ini aku lebih sering pakai ini sebenarnya daripada ini sekarang. Oh, jadi yang ghost ini tuh bukan cuma tentang hal paranormal, tapi juga kayak bisa masalah dalam kehidupan sehari-hari. Betul, penerapannya bisa dilakukan seperti itu. Oke, terus kartunya itu buat kita pakai, buat kita gunain, itu kita perlu kemampuan atau bakat khusus nggak? Atau orang awam kayak kita ini juga bisa pakai? Sebenarnya orang awam bisa untuk yang Starseed Oracle ini, karena Starseed Oracle ini memang diciptakan oleh pembuatnya itu untuk orang-orang yang memang baru belajar menggunakan Oracle. Ada tutorialnya, walaupun aku nggak pakai tutorialnya karena walaupun jadi aku belajar dua ini itu nggak ada buku panduannya. Jadi tanpa aku membaca buku panduannya, aku baca sendiri satu-satu, aku pelajari satu-satu, aku terapin di klien-klien dari 1 tahun lalu sampai sekarang. Makanya sampai sekarang udah bisa, maksudnya tanpa bingung lagi lah. Kadang-kadang kalau dulu itu aku orang nanya tuh aku mesti loading, ini maksudnya apa ya, ini kartunya maksudnya apa ya. Tapi kalau sekarang mungkin lebih cepat aja gitu penerapannya. Tapi kalau untuk orang umum mungkin bisa sebenarnya, tapi lebih ke dia sesuai dengan kartunya. Jadi kartu ini ada tulisannya ya, dia berpatok kepada kartu ini. Tapi kalau memang orang yang bakat, puji Tuhan yang punya bakatnya tersebut, dikasih bakat tersebut, aku nggak perlu baca 100%, tapi aku bisa mulai mengartikan gambarnya, mulai mengartikan tulisannya, dan juga mulai mengimplementasikan ke kasus klien. Jadi kalau pembaca Oracle ini nggak cuma kita asal baca kartu, tapi kita harus mengerti masalah yang dialami klien. Oke, lanjut lagi kok. Terus ini kalau misalnya kita kan ambil kartunya ini Betul. apa ada cara khusus gitu buat ngambil kartunya? Kalau cara khusus sebenarnya enggak sih ya. Sebenarnya walaupun di buku panduan itu ada. Jadi misalkan baca kartu itu 1, 3 ataupun 5, ataupun kalau mau banyak 7. Tapi kalau aku biasanya aku asal aja. Misalkan panggilan. Misalkan kamu baca nih. Aku minta kamu ambil 2. Bisa aja 2. Padahal jarang banget seorang Oracle reader itu membaca 2 kartu. Biasanya 3 kalau nggak 1. Tapi aku bisa aja minta ambil 2 dulu, nanti yang 1 aku yang ambil. Jadi seperti itu. Jadi aku nggak ada rulesnya, bener-bener nggak ada patokannya. Kita bener-bener dengerin apa kata hati, apa yang pesan. Aku bilangnya sih pesan ya, maksudnya pesan ini mintanya apa sih. Kadang-kadang ada kalau masalah keluarga yang cukup pelik gitu ya, aku minta dia ngambilnya 5, atau nanti dia ngambil 5, aku keluarinnya 2 lagi, jadi totalnya 7. Atau misalkan kalau aku pakai kartu yang ini, aku pernah nanganin beberapa kasus horor pakai kartu yang ini, aku bisa keluarin kartu 10 atau 14. Jadi ini kartunya kan 44 kalau nggak salah, atau 45. Ya jadi 14 kartu aku keluarin terus. Jadi aku lanjut gitu, misalkan aku nanya nih, ini kenapa begini, kenapa begitu, terus di sini ada siapa aja, pokoknya sampai ada berjejer kartu tuh banyak banget. Mungkin nanti bisa aku nanti kirim ke kamu untuk di insert mungkin ya, salah satu foto di mana aku menggunakan kartu yang cukup banyak gitu. Karena itu aku saat itu mengulik suatu kasus atau satu sosok di sini tuh apa sih gitu. Kebetulan ada seperti itu. Nah itu bisa ditit dikit ya, karena nggak boleh tahu orang. Iya betul, nanti takut ya. Aduh, bahaya nih kok. Oke, jadi terus lebih jelas lagi mungkin jelasin kok apa sih beda kartu Oracle sama kartu Tarot? Karena kan sama-sama kayak ngeramal gitu. Betul. Oracle itu sebenarnya kita mulai dari Tarot dulu, Iya, karena boleh. awal mula perkartuan ini mulai dari kartu Tarot, dimulai dari Mesopotamia ataupun Mesir. Sebenarnya dari Mesir. Jadi kartu ini dari budaya Mesir. Zaman dulu banget, ini ribuan tahun lalu mereka menggunakan kartu, mereka menggunakan simbolis gambar, lalu dimodernisasi oleh orang Eropa, gambarnya lebih simpel dan pengertiannya lebih gampang lah. Jadi orang secara general bisa tahu artinya dan orang umum bisa pakai gitu kan. Tarot itu bedanya adalah dia bisa tahu lebih kompleks. Jadi misalkan suatu masalah itu bisa tahu penyebabnya, sekarang terjadinya seperti apa, dan nantinya seperti apa ke depannya. Lalu bisa juga disangkut pauti dengan media atau pelajaran lain seperti astrologi. Jadi mengenai perbintangan gitu-gitu itu bisa diterapkan juga di tarot.
Tapi Oracle ini bedanya adalah dia lebih simple. Jadi kita nggak perlu mengartikan gambarnya 100%. Misalkan gambarnya ini, jangan yang ini. Misalkan gambarnya ini, the Golden Children. The Golden Children ini gambarnya ada gate-nya gitu. Tapi kita kan kadang-kadang ini apa ya? Maksudnya ada gate segede gini, terus ada orang-orang yang warnanya emas bersinar segala macam. Mungkin orang umum gambarannya akan seperti itu. Tapi kalau kita tarot reader ada artinya seperti itu kan. Tapi kita secara umum pun tarot reader itu nggak perlu menghafalkan gambar ini maksudnya apa ya. Tapi kalau tarot itu lebih susah. Karena di tarot itu ada 4 elemen. Jadi dia ada yang kayu, logam, air, dan api. Iya, betul. Aku mengingat. Jadi keempat elemen itu bisa disangkut pautin ke manusia. Jadi misalkan kayu itu perasaan atau air itu apa. Jadi itu bisa sangkut pautnya seperti itu. Lalu juga bisa kita mencari kedepannya, misalkan kalau orang-orang di TV itu ada yang membaca ada bencana apa ya ke depannya. Nah, itu yang keluar misalkan air. Elemennya air, dia bentuknya cup. Cup itu maksudnya adalah air gitu kan ya. Misalkan Seven of Cup atau apa gitu kan. Itu bentukannya air, elemennya air gitu. Kalau Oracle lebih gampang, jadi kita nggak perlu seperti itu. Jadi lebih versi simple gitu ya, lebih simple. Walaupun tarot pun ada yang lebih simple. Aku nggak bawa hari ini. Kebetulan aku punya tarot di rumah, itu namanya Divine Tarot kalau nggak salah, nanti aku kirimin juga fotonya. Jadi itu lebih ke visual, jadi aku nggak perlu ngertiin ini maksudnya ada 7 koin apa ya, 7 koin ada pentaclesnya apa ya, 7 pentacles itu apa ya maksudnya artinya. Karena gambar kartu tarotnya itu adalah bentuk dari ilustrasi cerita rakyat di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Jadi misalkan gambarnya ada putri salju yang lagi tidur, itu sleeping beauty lah, sleeping beauty gitu ya, ada gambarnya. Ini artinya apa ya? Aku untuk orang yang gampang lupa akan arti-arti seperti itu mempermudah. Jadi walaupun untuk awalnya lebih susah karena kita harus menghafal, misalkan ini kok ada duyung gambar ini legenda mana ya, kita mesti inget-inget, tapi lama-lama udah bisa gitu. Oke. Terus jadi ini kartu Ghost Oracle ini kan bisa mendeteksi hal tentang paranormal kan? Betul. Nah, kok bisa sih kartu ini mendeteksi paranormal? Apa ada rancangan khusus atau gimana kok? Oke, berarti kalau kita membahas mengenai kartu yang berhubungannya dengan hal paranormal itu kita menggunakan kartu yang Ghost Oracle ini. Ghost Oracle ini diciptakan oleh Paranormal di Indonesia. Jadi memang sebenarnya Ghost Oracle itu ini baru keluaran 2019 atau 2020 gitu, aku lupa. Tapi yang pasti ini penerapan dari tarot. Ghost Tarot. Sebenarnya Ghost Tarot itu ada. Jadi tarot untuk membaca hantu juga, untuk membaca hal gaib. Tapi menurut paranormalnya yang membuat kartu ini, Ghost Tarot itu terlalu bertele-tele dan terlalu panjang. Isinya terlalu kompleks dan untuk orang umum agak terlalu ribet untuk mengartikannya. Menggunakan kartu ini lebih gampang karena benar-benar kita bisa tahu sosoknya apa ya. Terus misalkan meninggalnya kenapa ya? Atau misalkan kita bisa lihat ini ada hubungannya dengan apa. Misalkan aku pernah ngecek waktu itu, ini kisah nyata, waktu itu aku disuruh ngecek, ada teman mama aku, dia tiba-tiba ngedrop sakit di Malaysia, di Singapura. Jadi aku harus ngecekin kan, aku diminta untuk ngecek nih karena keadaannya udah kritis, apa emang udah waktunya dilepas atau seperti apa kan. Aku disuruh ngecek dan itu bisa, dan aku bisa tahu kenapa dia nggak pergi gitu, kenapa dia belum jalan, atau kenapa kok dia sekarang di mana gitu kan. Itu yang menjadi banyak pertanyaan masyarakat, dan aku bisa menjawab hal-hal itu dengan ini dan bantuan. Kebetulan aku juga punya kemampuan untuk melihat dunia gaib gitu ya, jadi sangat membantu sih. Jadi untuk kita yang tahu dunia gaib dan bisa melihat hal gaib, kartu ini sangat membantu karena kita nggak perlu capek-capek mengeluarkan energi tambahan. Kalau kita melihat misalkan yang tadi kasus itu, yang orang lagi sakit, dia sedang tersesat di dunia limbo namanya. Dunia limbo itu adalah dunia di mana alam, sebenarnya itu alam di mana perbatasan antara dia hidup dan mati. Jadi ketika kita masuk sana ya kita udah, jiwa kita di sana, tapi kita nggak bisa pergi ke cahaya, nggak bisa pergi ke tempat yang lebih baik. Tapi bisa jadi kita balik ke diri kita. Dan di situ itu nggak boleh terlalu lama, Roh. Jadi kalau mau lepas ya lepas kalian biar pergi, kalau mau balik. Karena kalau terlalu lama
direbuti oleh mereka-mereka yang memang menyerap energi gitu. Jadi bisa jadi walaupun balik nanti kalau terlalu lama balik makanya linglung orangnya karena jiwanya nggak 100% akan terserap oleh mereka yang negatif. Balik lagi ke kartu ini, kalau kita melihat, kalau aku misalkan aku bisa melihat ke alam sana, kalau aku melihat langsung begitu aku bisa aja, maksudnya bisa aja langsung melihat, tapi memerlukan energi yang lebih karena birokrasi dunia gaib itu agak ribet ya. Jadi kita mesti izin dulu, izin ini, izin itu, dan itu agak lama dan memerlukan banyak energi lah. Dibandingkan aku menggunakan kartu ini, aku tinggal izin, aku panggil namanya, aku cari orangnya di mana. Sembari aku baca kartu, aku sembari lihat. Jadi entah kenapa ini kayak penguat signal gitu, kayak penguat radar kita lah gitu. Seperti itu. Jadi dengan kartu ini tuh, jadi meski Koko udah bisa lihat, Koko tetap pakai kartu tarot karena bisa menghemat energi. Betul. Oh, terus kartu ini tuh selain mendeteksi fisik, jadi bisa juga mendeteksi misal orang, misalnya makhluk halus ini seperti apa, dia dari apa. Bisa. Menarik banget. Terus kartu tarot ini tuh bisa nggak sih, bisa kayak buat membantu sebuah makhluk atau mengusir justru? Kalau mengusir, sebentar. Oke. Kalau membantu, mungkin lebih membantu ketika misalkan suatu makhluk itu ada di sini, misalkan kita bisa tahu ini makhluk sebenarnya kenapa ya di sini. Kita bisa tahu dia kenapa di sininya, dia meninggalnya kenapa, dia butuh apa sih. Kadang-kadang kan ada makhluk yang memang butuh doa, atau misalkan dia minta beberapa makhluk yang memang mungkin bukan earthbound ya. Earthbound itu maksudnya adalah jiwa yang dia terperangkap di bumi, tapi misalkan memang dia makhluk gaib yang memang udah ada aja dibentuk, memang mereka lahir sebagai makhluk gaib, itu biasanya memerlukan misalkan butuh dupa atau butuh apa gitu, untuk kewangian aja sebenarnya, bukan untuk kita menyembah mereka atau apa, tapi untuk kewangian, kita silaturahmi ke alam mereka, kita butuh apa ya. Kartu ini bisa membantu kita untuk memberitahu apa sih yang mereka perlukan. Terus misalkan mereka butuh doa, kita tahu kan, misalkan kita earthbound, jiwa yang memang dia terperangkap di bumi gitu ya, karena mereka mungkin belum ikhlas atau memang mereka meninggalnya bunuh diri atau meninggalnya kenapa, itu kan mereka terperangkap di bumi. Nah, kita bisa tahu nih, kita udah tahu misalkan cerita dia seperti itu, dia meninggalnya bunuh diri kenapa, berarti kan dia butuh doa ya. Kita bisa bantu dia dengan memberikan energi positif dan doa aja, kita bisa tahu itu. Kalau untuk mengusir sebenarnya kita nggak disarankan untuk mengusir ya, walaupun beberapa energi negatif memang harus kita bersihkan seperti itu. Misalkan kadang-kadang aku pernah waktu itu, koko aku kebetulan di Jepang. Oh, pas banget ya. Iya. Dia juga pergi ke Jepang. Koko aku kebetulan di Jepang, dia rumahnya baru pindah beberapa bulan lalu dan aku diminta lihat dari sini kan. Ketika Bisa lihat jauh gitu kok dari sini ke Jepang. jarak jauh bisa. Jadi kan aku ke Singapura aja bisa, ke Jepang bisa, walaupun memang birokrasinya lebih susah. Aku mesti karena lintas laut, jadi izinnya agak lebih susah lah, intinya seperti itu. Ketika aku lihat rumahnya itu, makhluk yang memang